Halo, datang kembali di channel Angga Fidrian. Kali ini gue pakai baju oranye, pakai seragam Gerakan Rakyat karena gue sudah secara resmi jadi Wakil Ketua Umum Bidang Penelitian dan Kebijakan Publik dari Organisasi Masyarakat Gerakan Rakyat yang baru-baru ini, yang hari Minggu kemarin, bersepakat untuk memulai proses menjadi partai politik peserta pemilu di 2029. Nah, kita akan bahas sebenarnya Gerakan Rakyat itu apa, dan akan seperti apa prosesnya ke depan. Mari. Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, itu dia tujuan kita. Kita akan bahas pertama tentang Gerakan Rakyat. Iya, lu dengar mungkin gua adalah Wakil Ketua Umum Bidang Penelitian dan Kebijakan Publik, yang mana mungkin boring, ngapain sih organisasi masyarakat itu, nggak perlu lah gitu-gitu dan lain-lainnya. Tapi memang Gerakan Rakyat hari ini secara serius untuk bisa berkontribusi dalam kebijakan di Indonesia, posisi-posisi penting yang ada di Indonesia, terobosan-terobosan apa aja yang perlu dilakukan sama Indonesia. Makanya bidang gua akhirnya ada resmi dan gua sebagai wakil ketua umumnya. Begitu kira-kira. Nah, sebelum lu semua pada mikir, ini mau promosi partai nih gitu. Nah, dengerin dulu. Ini gua nggak akan cuma bicara tentang partainya, organisasi masyarakatnya, tapi sebenarnya kenapa ini jadi penting dan kenapa ini mau lahir di Indonesia gitu ya. Jadi mungkin kalian akan mikir, ormasnya itu lagi, partai politiknya itu lagi, nggak ada perubahannya, nggak ada gunanya. Sama-sama aja, tapi gua akan coba menjelaskan secara lebih jelas. Yalah, jelaskan secara lebih jelas tentu saja. Tapi sebenarnya gimana, apakah ini akan jadi sebuah plot yang berbeda dan apakah ini akan jadi hal yang berbeda buat Indonesia di masa yang akan datang. Jadi ceritanya gini, Gerakan Rakyat itu awalnya adalah konfederasi relawan pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Simpul-simpul relawan yang ada di seluruh Indonesia bergabung menjadi satu konfederasi, namanya Konfederasi Gerakan Rakyat. Presidium Gerakan Rakyat, gitulah. Pilpres selesai, Anies Caimin udah kalah, relawan tentu saja sedih, ada yang nangis, ada yang puasa mutih, ada yang... Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, ada juga yang akhirnya berkumpul kembali menyusun dan bersepakat untuk bikin organisasi masyarakat Gerakan Rakyat. Nah, mereka berkumpul kembali, menyusun kembali barisan, bukan diminta, bukan disuruh oleh Anies Baswedan, tapi mereka berkumpul sendiri, dipimpin oleh Ketua Presidiumnya waktu itu Bang Syahrin Hamid, yang sekarang jadi Ketua Umum Organisasi Masyarakat Gerakan Rakyat dan juga ditetapkan kemarin jadi Ketua Partai Politik Gerakan Rakyat yang pertama. Secara aklamasi mereka bersepakat untuk gabung kembali bikin organisasi masyarakat Gerakan Rakyat. Bayangin aja, lu kalah pemilu, udah capek-capek kampanye, udah habis sumber daya, uang untuk ngedukung pasangan calon yang lu percaya, terus kita kumpul lagi deh gitu kira-kira. Nah, ini yang jadi hal yang menarik, optimisme yang dimiliki oleh relawan-relawan Gerakan Rakyat kemarin yang akhirnya berkumpul jadi organisasi masyarakat Gerakan Rakyat itu perlu diapresiasi. Saya nggak tahu apakah ini adalah semangat yang berlebihan atau seperti apa, tapi yang pasti mereka percaya bahwa ide-ide Anies Baswedan itu bisa membawa Indonesia jadi lebih baik. Makanya mereka pasca pemilu gabung kembali untuk menjadi organisasi masyarakat Gerakan Rakyat. Mereka ngapain aja? Jadi setelah berdiri organisasi masyarakat Gerakan Rakyat, mereka ngebangun struktur di provinsi, di kota, kabupaten, bahkan kecamatan
untuk membuat organisasi namanya organisasi masyarakat kan tentu ada pengurusnya ya, pengurus di level nasional sudah ada, di level provinsi sudah ada, di level kota kabupaten ada, bahkan sampai kecamatan gitu. Gua nggak tahu, lu mungkin ngebayangin ngebikin organisasi, struktur organisasi itu gampang, tapi jadi ketua kelas aja manage orang nggak gampang, ketua OSIS nggak gampang, apalagi ini manage organisasi masyarakat yang tentunya punya banyak kepentingan ya, banyak aspirasi, banyak keinginan, nggak pengen gitu, nggak pengen gini, tapi pada akhirnya mereka bersepakat untuk jadi sebuah organisasi itu nggak gampang, dan itu respect sama orang-orang yang sudah bergerak bersama-sama, menyusun, membangun, mendirikan gerakan rakyat dari level nasional, level provinsi, level kota, kabupaten, dan level kecamatan bahkan gitu. Mereka juga nggak cuma kumpul-kumpul aja, kan selalu ada stigma bahwa organisasi masyarakat itu cuma kumpul-kumpul aja, bahkan lebih ke premanisme dan segala macamnya. Tapi enggak gitu. Gerakan rakyat secara aktif punya gerakan-gerakan sosial di bawahnya. Dia ada badan namanya Badan Tanggap Bencana, di mana mereka juga kemarin mengirim bantuan ke Aceh, bencana di Sumatera. Mereka punya badan-badan lain ya, perempuan bergerak yang mengadvokasi isu-isu perempuan dan lain-lainnya. Itu hal yang sangat penting buat kemajuan dari sebuah organisasi masyarakat gitu. Nah, lalu di 2025 ini mereka juga lebih serius lagi untuk bicara tentang kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Yang secara jelas kemarin waktu bencana Sumatera, mereka secara tegas minta pemerintah Indonesia untuk mendorong ditetapkannya bencana nasional untuk bencana Sumatera dengan berbagai macam pertimbangannya, dengan kepentingan pemerintah harus konsentrasi untuk menangani bencana di Sumatera. Gerakan rakyat menetapkan untuk mendorong untuk ditetapkannya bencana nasional untuk bencana di Sumatera. Lalu mereka juga ketika ada isu tentang pemilihan kepala daerah lewat DPRD, mereka secara tegas menolak adanya pemilihan lewat DPRD. Bahkan secara langsung di Rakernas kemarin juga banyak DPW-DPW yang menyuarakan bahwa kita harus menolak pilkada tidak langsung. Pilkada harus tetap langsung, dipilih langsung oleh rakyat. Nah, yang menarik juga di Rakernas kemarin, di Rakernas 1 kemarin, Rakernas itu bukan jadi hanya ajang kumpul-kumpul, tapi secara aktif mengkampanyekan keadilan ekologis, di mana temanya yang diangkat adalah keadilan ekologis. Pak Anies juga hadir di sana memberikan kuliah tentang keadilan ekologis gitu, bagaimana sebenarnya gerakan rakyat memandang lingkungan, pemberdayaan lingkungan dan lain-lainnya, karena ini adalah hal yang penting buat Indonesia di masa yang akan datang untuk menjaga alam agar anak cucu kita bisa tetap hidup dengan baik gitu, tidak dieksploitasi oleh orang tua yang sekarang sibuk mencari kekayaan tanpa batas. Nggak cuma sekedar itu aja ya. Jadi gerakan rakyat pun memulai proses pendidikan politik buat anggotanya. Nah, di beberapa agenda gerakan rakyat itu bikin kelas kader. Selain tahun lalu mungkin kalau lu semua ingat, kalau teman-teman ingat, Pak Anies beberapa kali hadir di acara Vox Populi. Vox Populi itu diskusi publik berbarengan dengan pelantikan DPW di masyarakat, di mana Pak Anies berbicara tentang tema-tema kebijakan nasional, kaitan sama pemerintahan secara nasional gitu ya, di tempat-tempat Vox Populi. Nah, sekarang gerakan rakyat itu bikin kelas kader. Kelas kader itu nanti akan diisi oleh kader-kader gerakan rakyat, anggota-anggota gerakan rakyat yang bicara tentang kebijakan, kondisi sosial politik di Indonesia dan lain-lainnya gitu. Ini jadi ruang pendidikan politik untuk masyarakat di gerakan rakyat. Secara aktif, gerakan rakyat akan mendorong ke arah sana. Kelas kader pertama dilaksanakan di puncak untuk pengurus DPP yang mau dilantik jadi pengurus. Mereka harus ikut dulu kelas kader di puncak, ngomongin tentang Indonesia, tentang keindonesiaan, tentang bagaimana Indonesia melihat, bagaimana tentang Anies Baswedan itu, apa yang dilakukan dan ada pikirannya Anies Baswedan dan lain-lainnya gitu. Dan yang terakhir, kemarin tanggal 17 itu dilaksanakan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi oleh DPD Bekasi gitu kira-kira. Dan yang satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa semua acara yang dilakukan itu dilakukan patungan iuran anggota.
Semua yang ikut kelas kader kemarin di Bekasi bayar. Waktu di Puncak bayar. Rakernas kemarin juga bayar. Setiap orang yang datang ke Rakernas itu iuran masing-masing gitu. Iuran masing-masing bayar dan datang ke Jakarta dengan biaya sendiri. Mereka yang dari Papua naik kapal laut datang ke Jakarta, dari Sulawesi naik kapal laut datang ke Jakarta. Nginep sendiri, ada yang nginep di sekretariat Gerakan Rakyat, ada yang nginep di keluarganya, macam-macam. Semua datang sendiri ke Jakarta dengan biaya sendiri. Tidak dibiayai oleh DPP, tidak dibiayai oleh pengurus pusatnya gitu. Mereka juga bayar kontribusi untuk penyelenggaraan Rakernas gitu. Ini coba, ya mungkin orang bakal bilang, ya elah nggak punya duit, banyak alasan. Bisa jadi. Karena kita nggak ada satupun donatur besar banget. Nggak ada crazy rich yang tiba-tiba kasih uang jebret 50 miliar. Kita bikin partai. Kalian bikin partai nanti kita kasih uang. Jebret, nggak ada. Nggak ada perusahaan tambang, perusahaan sawit, perusahaan yang ikhlas ngasih duit ke Gerakan Rakyat. Ya isinya kritik semua. Tapi kira-kira gitu. Nggak ada tuh. Nggak ada tiba-tiba ada uang jatuh dari langit gitu. Semuanya sejauh ini dibiayai sendiri oleh kader Gerakan Rakyat gitu. Semua bayar sendiri patungan, yang mana itu adalah identitas pendukung Anies Baswedan di Pilpres kemarin gitu. Mereka ngundang Anies bayar sendiri acaranya, bikin baju sendiri, bikin spanduk sendiri, semuanya ngelola sendiri gitu. Itu adalah sebuah bukti bahwa kalau kita mau berjuang ya kita memperjuangkan itunya semuanya sendiri gitu. Nggak masuk di akal. Memang bagi yang nggak pernah. Tapi itu terjadi kemarin. Begitu tentang Gerakan Rakyat, organisasinya ya. Dan kemarin Gerakan Rakyat menetapkan bahwa Gerakan Rakyat memulai prosesnya menjadi partai politik. Semua DPW hadir menyampaikan aspirasinya bahwa Gerakan Rakyat harus menjadi partai dan Anies Baswedan harus menjadi calon presiden dari Gerakan Rakyat. Yang perlu dicatat, tidak hanya DPW yang hadir, tapi kita, Gerakan Rakyat juga membuka polling secara nasional untuk seluruh anggota Gerakan Rakyat. Semua yang sudah punya nomor anggota Gerakan Rakyat itu boleh vote. Dan 98% menyatakan bahwa Gerakan Rakyat harus menjadi partai. Ruang demokrasinya dibuka antara DPW-DPW dan antara seluruh anggota Gerakan Rakyat bisa ikut campur di situ. Keputusan-keputusan besar diputuskan secara bersama oleh seluruh anggota Gerakan Rakyat, bukan diputuskan oleh pimpinan nasional sendiri gitu. Nah, pertanyaan berikutnya tentang partai. Gua ingat sebuah jokes dari Panji di Komodo Menoi ya ketika dia bahas tentang partai baru. Menurut Panji, Indonesia itu nggak perlu partai baru karena partai yang baru lama-lama juga akan partai lama. Nah, referensi yang Panji sebut itu adalah PSI waktu itu. Kemarin juga wawancara Akbar Faisal dengan Zainal Arifin Muchtar juga jelas. Zainal Arifin Muchtar bilang bahwa 2019 dia mendukung PSI, tapi lama-kelamaan dia merasa seperti kayak dibohongi. Nah, itu jadi dasar kenapa, apakah benar Gerakan Rakyat itu memang harus jadi partai. Lalu ketika dia jadi partai, apakah dia baru hanya karena tanggal lahirnya baru, atau baru karena benar-benar baru. Nah, proses itu yang terus di exercise. Apa sih kebaruan partai baru yang baru nih apa nih? Baru yang baru nih apa nih gitu. Nah, karena kalau cuma tanggal lahirnya yang baru, sistemnya tetap korup, keputusannya tetap top down, duitnya tetap nggak jelas, ya mending gabung partai lain yang udah ada nggak sih? Nggak usah capek-capek bikin bendera baru, bikin mars baru, bikin janji-janji baru yang isinya bohong semua gitu. Ngapain? Mending ikut partai lama aja gitu, partai yang udah ada sekarang gitu. Hemat energi, hemat budget, hemat harapan masyarakat. Nah, ini yang mau gue bilang. Gerakan Rakyat itu bilang kan mau beda, mau tampil baru gitu ya. Nah,
pasti yang ada di pikiran kalian ini adalah ini mah klaim aja gitu, bohong, ini mah klaim doang, klaim. Nah, gerakan rakyat itu harus bisa buktikan bahwa mereka benar-benar baru. Pertama, pelibatan keputusannya harus melibatkan pengurus, seluruh masyarakat bisa ikut, seluruh anggota bisa ikut ngambil keputusan. Ini udah jelas. Kemarin waktu keputusan bikin partai itu diikuti oleh semuanya, semua bisa terlibat. Jadi bukan cuma orang di Jakarta aja yang ngomong gitu. Kita dukung Pak Anies, kita dukung siapa gitu. Tapi ini enggak, ini semuanya bersepakat untuk mendukung Anies Baswedan. Ya tentu aja, karena kan ini bekas pendukungnya Pak Anies. Gak mungkin dong mendukung yang lain, kira-kira gitu. Kedua, transparansi keuangan gitu. Bisa dicek di Instagram Gerakan Rakyat tiap tanggal 5 itu ada laporan keuangan secara sederhana dari Ormas Gerakan Rakyat. Itu bisa dicek di situ tanggal 5. Coba. Kira-kira ada nggak partai lain yang ngelakuin hal yang sama? Nggak tahu, cari aja sendiri. Itu yang sudah ada praktik baiknya. Itu sudah ada praktik baik yang sedang akan diteruskan secara terus-menerus gitu, dan akan selalu ditemukan praktik-praktik baik apa aja yang harus dilakukan oleh Gerakan Rakyat sehingga dia tidak menjadi partai yang cuma baru tanggal lahirnya tapi benar-benar baru. Terus partai-partai ini ideologinya apa? Partai ini ideologinya apa sih, nilai-nilainya? Partainya itu apa sih? Satu yang bisa yang baru bisa dibilang adalah semua isi kepalanya Anies Baswedan. Kalau isi kepalanya Anies Baswedan dibentuknya partai, ini adalah partainya. Keadilan sosial, demokratis, kolaboratif, berbasis gerakan, berbasis ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Ini adalah identitas dari Gerakan Rakyat gitu. Ya, kalau mungkin partai partai baru lain gitu, misalnya value-nya cuma dapetin kursi aja, dapetin elektabilitas aja, yang penting lolos verifikasi dengan cara-cara tradisionalnya, ya nggak apa-apa. Itu kan punya pilihannya. Tapi Gerakan Rakyat itu punya value yang sama kayak Anies Baswedan. Tapi Gerakan Rakyat juga tidak berpikir ini secara sendirian gitu. Ada banyak partai yang sudah melakukan cara-cara yang baik, praktik-praktik baik di negaranya masing-masing yang sukses untuk jadi terobosan di negaranya. Misalnya Podemos dari Spanyol, Move Forward Party dari Thailand, ada Frente Amplio, koalisi di Chile. Itu adalah partai-partai yang bisa bikin terobosan gitu, menembus status quo yang ada di negara-negaranya gitu. Itu yang jadi inspirasi dari Gerakan Rakyat, sehingga jangan sampai partai ini jadi hanya baru aja tapi caranya lama. Nah, gitulah kira-kira gambaran umum ya. Saya nggak bisa ngomongin ini sekarang karena kan masih berproses, tapi paling tidak ini kisi-kisinya dari apa itu Partai Gerakan Rakyat. Ngapain sih Gerakan Rakyat capek-capek hadir lagi, mau bikin pendidikan politik lagi, mencerdaskan pemilih di Indonesia? Kan paling gampang cari artis atau atlet, kasih urut nomor 1, kasih uang, money politics, selesai. Terpilihlah dia jadi anggota DPR, terpilihlah dia jadi anggota parlemen. Ya, memang itu yang terjadi kemarin, tapi kan yang biasa terjadi belum tentu benar. Biasa terjadi itu belum tentu benar. Nah, ini yang mau diubah dari Gerakan Rakyat. Politik kita tuh jalan di tempat. Nggak ada perubahan sejauh ini. Sudah 20 tahun reformasi. Atau mungkin declining malah lebih parah. Orangnya sama, wajahnya sama, cara kerjanya juga tetap sama. Gitu. Bedanya mungkin dulu hashtagnya ganti presiden, sekarang Indonesia maju. Mungkin besok lanjutkan, terus nanti ayo hidup sehat. Misalnya kayak gitu ya. Tapi ya sistemnya gitu-gitu aja gitu, nggak ada perubahan. Nah, tapi Pilpres 2024 itu memberikan bukti yang nyata bahwa cara yang berbeda itu juga bisa. Pak Anies datang ke daerah-daerah, bikin desak Anies, ditanya langsung sama orang yang datang, diskusi one on one, town hall meeting, bikin relawan yang nggak dibayar gitu ya, yang mereka gerak dengan kemampuannya, dan itu menghasilkan suara 24%. Sekitar 40 juta orang bersepakat sama Anies Baswedan tanpa imbalan, tanpa ancaman.
orang-orang yang percaya ini perlu diperluas dan diperbanyak gitu. Orang-orang ini perlu disebarluaskan ke lebih banyak lagi gitu. Ini tuh 24%, 40 juta orang, itu bahkan suaranya lebih besar dari yang didapat sama Move Forward Party di Thailand gitu. Move Forward Party itu kalau nggak salah dapatnya 30% suara dengan 13 juta suara gitu. Pak Anies bisa dapat 40-an juta suara yang percaya dengan caranya. Makanya orang-orang yang percaya ini perlu ditambah lagi, dibuat lebih banyak lagi orang yang percaya bahwa dengan cara-cara dialog, cara-cara kampanye, cara-cara pendidikan politik yang benar itu bisa buat Indonesia jadi lebih baik. Tapi gue nggak mau over promise juga. Itu kan niat awalnya. Mau seperti itu. Tapi kita tunggu aja. Ini berprosesnya akan seperti apa. Penting juga untuk menurut gue penting untuk niat baiknya didukung, niat prosesnya didukung, dipercaya paling tidak diberikan husnuzon, diberikan prasangka baik bahwa ini adalah salah satu cara. Kalau ada partai lain yang melakukan hal yang sama, ya udah kita jalan bareng aja. Kalau mereka juga mau melakukan pendidikan politik yang sama, ayo kita jalan bareng gitu. Nggak ada masalah, toh ini bukan rebut-rebutan gitu. Misalnya dia mau dukung Pak Anies, dia mau melakukan hal yang sama, ya nggak apa-apa, kita jalan bareng sama-sama untuk bikin Indonesia jadi lebih baik, politik Indonesia jadi lebih baik. Kita percaya bahwa masyarakat Indonesia itu harus diedukasi gitu. Panji sudah memulai dengan 10.000 orang di Komodo Menoe. Salah lagi. Panji sudah memulai 10.000 orang di Mensreya. Dan gimana efeknya masuk Netflix, menyebar ke seluruh Indonesia, semua orang jadi tahu kondisi politik Indonesia seperti apa. Itu harus diteruskan, harus ada yang nerusin itu gitu. Harus ada yang nerusin dengan cara yang baru, kayak gimana sih berpolitik yang benar, baik dan benar gitu, yang sesuai dengan yang seharusnya, yang membuat rakyat Indonesia lebih sejahtera. Jadi jangan lagi ada pendidikan politik tidak dikerjakan, lalu pemilunya terasa mahal, lalu rakyat disalahkan dan pengen lagi ditarik jadi DPRD lagi gitu. Itu tidak masuk akal. Itu lu yang salah, lu yang bikin kesalahan, yang disalahin rakyat. Gitulah gambaran singkat tentang gerakan rakyat gitu ya. Mungkin masih banyak ada yang pertanyaan, pengen tahu segala macam, tapi ya nggak apa-apa. Nanti mungkin gue akan bikin episode-episode lainnya dengan baju gerakan rakyat. Tapi lu bisa lihat lagi konten-konten yang lainnya. Sekarang gue juga lagi mau bikin spesifik belajar politik. Kemarin udah kaitan sama komunikasi politik yang akan datang setelah video ini. Mestinya video yang itu dulu yang muncul, tapi nggak apa-apa, ini gue muncul ini dulu. Itu kaitan sama sistem politik di Indonesia. Presidensial kan, parlementer ada apa aja, terus tentang legislatif seperti apa, eksekutif seperti apa, yudikatif seperti apa. Pokoknya dasar-dasar politik lah, dasar-dasar ilmu politik di channel Angga Fidrian ini. Jadi mari lanjutkan. Kalau ada teman lu yang masih bertanya tentang gerakan rakyat, silahkan sebarkan. Kasih video ini paling nggak dapat gambaran awal apa sih gerakan rakyat dan kenapa gerakan rakyat itu penting buat Indonesia yang baru dan kenapa mereka bikin partai baru gitu kira-kira. Sampai jumpa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.